pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar satu topik baru dari unit 3, gabungan antara tema 4 dan tema 6 untuk kelas 4 ya, pekerjaan dan cita-citaku. Nah, di sini hal pertama yang akan kita pelajari adalah mengapa manusia bekerja. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berbagai Pekerjaan. Ini lagu dari YouTube, bisa dicari ya. Lagu anak karya kasih. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alasan orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah, amalkan ilmu, atau memperkaya pengalaman. Nah, di lagu yang tadi kira-kira udah ketemu belum mengapa manusia bekerja? Nah, kita akan lihat dari pendapat beberapa orang. Yang pertama dari Meisa Chandra. Ini saya ambil dari website ya, dari anakbertanya.com, mengapa orang perlu bekerja. Nah, di sini dia memberikan beberapa jawaban. Alasan atau tujuan paling mendasar adalah untuk mencari nafkah, yaitu mendapatkan hal-hal mendasar yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mendapatkan semua itu tentu dibutuhkan biaya dan orang perlu bekerja untuk dapat membayar biaya tersebut. Nah, ini juga cocok ya untuk lagu tadi, mencari nafkah. Yang kedua, dia menjelaskan bahwa untuk berkarir, karir mengandung pengertian pengembangan diri atau kemajuan diri. Misalnya ada yang pandai menulis, pandai menggambar, atau pandai menghitung. Dengan bekerja, keahliannya digunakan setiap hari, sehingga keahlian itu makin baik dan makin berkembang. Dia akan makin maju dan posisinya dalam pekerjaan pun makin meningkat. Nah, sedangkan ada pendapat dari orang yang berbeda. Di sini saya cari dapat dari seorang pendeta bernama Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dia menjelaskan di dalam website ini, Alkitab dimulai dengan kisah penciptaan. Sewaktu Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Jadi, bekerja merupakan sesuatu yang secara hakiki sangat berkaitan dengan kodrat Tuhan ya. Oleh karena kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya, maka bekerja pun merupakan bagian dari kodrat manusiawi kita. Seperti itu, jelas ya. Lalu dia menjelaskan, perintah pertama Tuhan kepada manusia adalah perintah untuk bekerja. Kita baca bersama-sama dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala yang merayap di bumi. Jadi, dari awal Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk bekerja,
menggali serta mengelola isi bumi untuk kesejahteraan hidup. Nah, selanjutnya dia juga menambahkan bahwa Alkitab memuat cukup banyak nasihat yang berkenaan dengan hidup rajin, seperti yang tertera di Amsal pasal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, jadi ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menjelaskan hal itu. Selanjutnya dari Hari Puspito, dia adalah seorang kontributor ya di website ini. Dia menjelaskan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan Allah adalah Allah yang bekerja dan terus bekerja. Bahkan Allah telah bekerja dari awal Alkitab menjelaskan tentang Allah, yaitu apa? Ketika menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi manusia diciptakan untuk bekerja sebelum kejatuhan, yaitu di Taman Eden. Ini menunjukkan bekerja bukanlah kewajiban manusia yang ditambahkan Allah karena konsekuensi akan kejatuhannya. Nah, bukan karena itu ya, tapi memang bekerja itu sudah Allah berikan perintahnya sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bekerja harus menjadi ekspresi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, seperti Yesus mengasihi Allah Bapa dan manusia. Kita bekerja juga untuk menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihinya. Nah, lalu menurutmu mengapa manusia bekerja? Dari 3 pendapat orang ini, kamu lebih setuju yang mana? Nah, tentunya ketiga pendapat mereka saling melengkapi ya, dan itu memang hal yang benar. Nah, tapi di pendapat pertama kita tidak berhenti pada yang namanya hanya sekedar mengejar karir dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita akan lihat pengertian penjelasan selanjutnya dari sebuah artikel ini. Nah, di sini dijelaskan apakah tujuan kita hanya mencari nafkah. Nah, dia menjelaskan jika kita mendefinisikan atau mengartikan bekerja berarti mencari nafkah saja atau mencari uang saja ya, maka kita tentu menyetujui kerja para pencuri atau perampok atau yang sejenisnya. Mereka bekerja keras, berkeringat ya, penuh persiapan, pemikiran, kerjasama, dan mereka punya banyak keterampilan dalam hal yang luar biasa demi mendapatkan nafkah. Nah, jadi segala cara bisa dipakai. Nah, maka bekerja harus lebih dari sekedar mencari uang atau mencari nafkah. Bahkan bekerja dengan cara yang sudah ada di posisinya pun, kalau dia menggunakan cara korupsi, penindasan atau pemerasan, penipuan dan sejenisnya, itu akan memberikan nafkah yang besar sekali, menghasilkan uang yang banyak sekali untuk keluarganya. Nah, akan tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai bekerja yang benar. Nah, lalu yang kedua, mungkin yang lebih tinggi lagi, bekerja untuk diakui atau dihormati orang lain. Nah, di sini jika kita bekerja agar dihargai orang lain, maka seringkali kita tidak suka kalau ada orang lain yang lebih dihargai atau ada orang lain yang lebih dihormati daripada kita. Kita akan iri dan juga akan egois. Nah, kita mau bekerja untuk menyenangkan orang lain padahal kita tidak tahu bagaimana bisa menyenangkan semua orang, sebab hal seperti itu jelas mustahil. Nah, ini sudah jelas sekali. Yang ketiga, tujuannya adalah tujuan yang dikatakan di sini menggenapkan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang seperti apa? Tuhan ingin kita mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan, bukan bekerja untuk sekedar mencari nafkah atau mengaktualisasikan diri menurut kehendak kita sendiri. Bekerja yang sejati adalah karena kita ingin menggenapkan mandat atau kehendak Allah. Jelas sekali tadi di firman Tuhan di awal ya, mengelola isi seluruh bumi untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, dari Kejadian 1 ayat 28. Jadi inilah tugas kita. Kita harus mengelola isi seluruh bumi. Apapun itu, untuk apa? Kesejahteraan hidup kita. Ya.
Jadi pasti akan ada yang bertanya, lalu apa sih hubungannya dengan saya sebagai seorang pelajar? Ya tentu sangat berhubungan, karena pekerjaan kita seorang pelajar adalah belajar. Kenapa? Karena untuk bisa mengelola bumi kita yang kompleks ini, kita harus mempunyai pengetahuan yang dalam, yang luas, yang benar ya, keterampilan yang ahli, dan juga harus punya sikap yang baik sehingga alam ini bisa kita kelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya alasan kita harus bekerja.